Pak Esra, kalau Allah itu Maha Kuasa, mengapa harus mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan manusia? Ya kalau dia pakai kuasanya, maka yang menonjol adalah kemahakuasaannya. Tapi keadilannya, kasihnya, keadilan harus jalan. Yaitu harus menghukum orang berdosa. Kasih harus jalan supaya penyelamatan orang berdosa. Jadi tidak bisa ditekankan hanya kemahakuasaan. Kalau dia hanya maha kuasa dan selamatkan begitu saja, keadilannya menjadi tidak berlaku. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru. Kalau memang Allah itu Maha Kuasa, kenapa harus mengorbankan anaknya demi menyelamatkan manusia? Jawaban dari pendeta Esra Soru bukan membuat tenang jemaatnya, tapi malah membingungkan jemaatnya. Kalau Allah mengampuni dosa manusia begitu saja, itu menunjukkan kekuasaannya. Tapi Allah ingin menunjukkan keadilan. Bagaimana? Di sini Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Hanya Kristen yang tidak takut kepada Tuhannya. Islam sangat takut kepada Tuhannya, tapi Kristen malah menyalibkan Tuhannya. Apakah ini masuk akal? Tuhan itu disalibkan, padahal Tuhan yang menciptakan manusia. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban pendeta Esra Soru. Apakah jawaban pendeta Esra Soru ini dapat diterima dengan akal sehat? Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Pak Esra, kalau Allah itu Maha Kuasa, mengapa harus mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan manusia? Mengapa tidak menggunakan kekuasaannya untuk langsung menyelamatkan manusia? Silahkan jawabannya Pak Esra. Ya kalau dia pakai kuasanya, maka yang menonjol adalah kemahakuasaannya. Tapi keadilannya, kasihnya, keadilan harus jalan. Yaitu harus menghukum orang berdosa. Kasih harus jalan supaya penyelamatan orang berdosa. Jadi tidak bisa ditekankan hanya kemahakuasaan. Kalau dia hanya maha kuasa dan selamatkan begitu saja, keadilannya menjadi tidak berlaku. Padahal keadilan menuntut hukuman bagi yang bersalah. Maka semua itu bisa jalan. Jadi sebenarnya di dalam proses penebusan, keadilannya jalan karena ada yang dihukum, yaitu juru selamat. Kasihnya jalan karena orang berdosanya diselamatkan, diganti. Kuasanya berjalan sebenarnya. Karena kuasanya itu yang membuat nilai penebusannya tak terbatas. Sehingga satu orang yang mati tapi mampu menebus seluruh dunia. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru. Apakah penjelasan pendeta Esra Soru ini dapat diterima dengan akal sehat? Saya berikan contoh di sini supaya kita mudah untuk memahaminya. Semisal kita membuat kesalahan kepada presiden, dan presiden itu berkata, "Demi menunjukkan kekuasaan dan keadilanku, aku mengorbankan anakku di sini demi menyelamatkan kalian semua. Dan kalian itu harus menyiksa anakku sampai mati agar kalian bisa diselamatkan." Ini penjelasan yang tidak masuk akal dari pendeta Esra Soru. Kuasaan. Karena kalau dia bukan Tuhan yang maha kuasa, dia mati paling-paling bayar satu orang, ganti satu orang. Sedangkan di seluruh dunia, dosanya berapa banyak? Tadi saya bilang dosa satu layak masuk neraka. Sementara satu orang ini dosanya berapa banyak? Lalu dari zaman Adam sampai manusia terakhir di dunia ini dosanya berapa banyak? Dia kalau tidak maha kuasa, dia tidak bisa menebus. Jadi justru kemahakuasaannya terletak pada kuasa penebusannya yang tidak terbatas. Keadilannya terletak pada hukuman terhadap pengganti. Kasihnya terletak pada pembebasan orang berdosa. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru. Setiap kita menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru, bukan berarti kita itu membenci pendeta Esra Soru. Bukan berarti kita itu membenci kekristenan. Bukan seperti mereka yang membiarkan Edis TV itu selalu mencaci maki agama Islam, yang membiarkan Saifuddin Ibrahim selalu menghujat agama Islam. Dan bagi mereka itu adalah pendebat jenius. Kalau kita balas agak kasar terhadap mereka, mereka mengatakan bahwa umat Islam itu menistakan agama Kristen, bahwa umat Islam itu menghujat agama Kristen. Kenapa mereka menghujat agama Kristen? Karena kita di sini adalah minoritas. Tapi tanpa mereka sadari, mereka ini
membuat umat Islam itu merasa kesal terhadap mereka. Seperti yang disampaikan oleh Edis TV, macam-macam tentang Islam. Padahal Edis TV ini, kalau kita ajak debat secara akal sehat, dan Edis TV ini tidak pernah mau. Di setiap perdebatan, selalu Edis TV ini memotong pembicaraan orang lain. Dan kemenangan dari Edis TV ini ketika orang berbicara selalu menertawakan orang. Inilah senjata mereka untuk mengalahkan umat Islam. Padahal kalau kita berdebat secara sains, teknologi, embriologi, pendeta manapun di seluruh dunia ini tidak mau. Kenapa? Karena di dalam agama Kristen itu banyak sekali ayat-ayatnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi, bahkan ayatnya saling bertentangan. Jadi semisal saya berikan contoh kepada pendeta Esra Soru. Seandainya ada 10 orang Kristen yang membuat kesalahan kepada pendeta Esra Soru, dan pendeta Esra Soru ini mengatakan, demi menunjukkan kekuasaanku sebagai pendeta, demi menunjukkan keadilanku sebagai kasih, di sini siksalah anakku sampai mati, agar kalian kumaafkan. Apakah penjelasan seperti ini dapat diterima akal sehat? Apakah pendeta Esra Soru mau menjalankan hukuman ini? Jadi buat teman-teman di sini, yang perlu kita sadari adalah ketika Kristen itu suka memfitnah, itu hal wajar. Kenapa? Karena demi menyelamatkan orang lain, harus ada orang lain yang dikorbankan, seperti penjelasan pendeta Esra Soru. Di sini ada orang yang tidak tahu apa-apa masalah kita, tapi dia ini dikorbankan demi menyelamatkan orang lain. Ini sama saja ditumbalkan, dan pendeta Esra Soru pernah mengatakan Yesus itu ditumbalkan. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.